Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Venalia Rani Dewi, absen 35 dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya ingin meresensi sebuah film yang berjudul Dear Nathan dan Dear Nathan 2 Hello Salma. Nah, di film ini diproduseri oleh Gope T. Samtami dan disutradarai oleh Indra Gunawan. Tahun terbit filmnya itu, kalau yang Dear Nathan itu tanggal 23 Maret 2017, kalau yang Dear Nathan 2 Hello Salma tanggal 15 Oktober 2018. Durasi waktunya itu, kalau yang Dear Nathan itu 99 menit, kalau yang Dear Nathan Hello Salma itu 102 menit. Nah, di PH-in oleh Rapi Film, dua-duanya oleh Rapi Film. Oke, ikutin terus ya. Nah, saya ingin membahas tentang novel dulu ya. Ini saya ingin memberitahu tokoh-tokoh yang ada di film Dear Nathan dan novel Dear Nathan ini. Jadi yang pertama itu ada Nathan. Nathan itu sifatnya cuek, terus keras kepala, terus dia orangnya tuh rela berkorban juga. Terus ada Salma. Salma itu orangnya pemalu tapi ceria. Terus ada Afifah. Afifah itu orangnya tuh cerewet. Terus ada Orlin juga. Orlin juga orangnya cerewet. Nah, ada juga Rahma. Rahma ini orangnya baik, suka menolong. Terus ada Jaya. Jaya ini orangnya jahil banget. Terus ada Dinda. Dinda ini orangnya suka ngebully gitu. Terus ada Sally. Sally ini orangnya keras kepala juga. Nah, selanjutnya sinopsis dari film Dear Nathan. Ini ada seorang murid baru yang bernama Salma. Salma itu datang terlambat di sekolah barunya, di SMA Garuda. Nah, dia ketemu sama murid SMA Garuda juga bernama Nathan. Nathan ini anaknya bandel, nakal. Tapi Nathan waktu itu dia tolongin si Salma untuk terhindar dari hukuman gurunya karena kan dia telat kan. Terus ya ternyata dia satu kelas, terus dia deket, jadi teman, jadi sahabat. Terus si Nathan mulai ada perasaan sama Salma, tapi Salma lebih memilih untuk berteman. Lalu semakin Salma menjauh, tapi Salma semakin mengetahui masa lalunya si Nathan. Jadi kenapa masa lalu Nathan? Masa lalu Nathan itu awalnya Nathan mempunyai saudara kembar yang bernama Daniel. Daniel itu sifatnya baik, dia tuh kebalikannya dari Nathan lah. Dia anaknya sopan, baik, ramah, pemalu. Nah, jadi suatu ketika si Nathan kan mempunyai musuh karena dia suka berantem. Jadi si musuhnya Nathan ini ingin mengeroyok si Nathan, tapi salah sasaran gitu, malah kenanya tuh si Daniel, saudara kembarnya si Nathan. Nah, akhirnya Daniel dikeroyok sampai akhirnya Daniel meninggal dan membuat keluarganya tuh terpecah gitu. Sampai jadi mamanya itu terkena gangguan jiwa, sampai akhirnya papanya memutuskan untuk menikah lagi gitu. Nah, disitulah Nathan mulai merasa bersalah gitu atas meninggal adiknya, sampai membuat keluarganya itu sampai membuat pecah gitu, sampai membuat sedih gitu, sampai jadi dia ngerasa bersalah banget atas meninggal adiknya. Jadi akhirnya
lama kelamaan sih Nathan sama si Salma deket ya, pacaran. Setelah itu dia Salma sampai Salma tuh bisa bikin si Nathan tuh berubah sifatnya gitu. Yang tadinya nakal, yang tadinya suka tawuran, yang tadinya ya suka berantem, tapi ini berubah karena Salma. Jadi Salma bisa membuat Nathan jadi orang yang lebih baik gitu. Jadi saya ingin memberitahu sinopsis dari Diri Nathan 2 Kalau Salma. Jadi pada awalnya itu setelah Nathan dan Salma itu berpacaran, sampai dimana Nathan berbuat ulah lagi. Sifat yang suka tawurannya itu keluar lagi. Di situ si Nathan berantem sama siswa di SMA Garuda tersebut. Di situ Salma merasa kecewa terhadap Nathan karena Nathan seharusnya udah berubah tapi dia malah berantem lagi. Terus di situ juga Salma kayak ngerasa sedih setelah Nathan pindah sekolah. Salma makin sedih dan Salma juga itu karena Salma sama ayahnya itu berbeda pendapat karena Salma juga harus mendapatkan Universitas Negeri Jakarta. Terus dia juga sudah dijodohkan oleh ayahnya, yaitu teman SMP-nya Salma yang bernama Rido. Nah, di situ juga Salma semakin kayak terpuruk gitu, semakin sedih juga, udah kehilangan Nathan. Terus dia juga karena berbeda pendapat gitu sama orang tua. Terus situ dia si Salma untuk mencoba bertahan. Terus Nathan di sekolah barunya bertemu sama teman SMP-nya dan bertemu cewek juga bernama Rebecca. Rebecca itu salah satu murid yang nakal ya, sifatnya tomboy, kelakuannya tomboy, terus nakal, suka berantem gitulah. Terus di situ Rebecca itu juga dari keluarga yang hancur juga. Jadi mama papanya tuh, ayah sama mamanya tuh meninggal, mamanya tuh berpisah. Setelah itu papanya bunuh diri. Nah, jadi si Rebecca itu masih belum mau untuk tinggal sama orang tua kandungnya karena dia masih belum terima atas kehadirannya ayah barunya tersebut. Jadi situlah dia makanya nakal, jadi kayak sifatnya tuh sesuka hati dia gitu karena kan nggak ada yang ngawasin. Terus di situ juga kayak setelah lulus sekolah, Rebecca dan Nathan pun menyamperi Rebecca. Terus Rebecca membuat komunitas, yaitu komunitas di mana orang yang terpuruk dan sedih gitu, dia harus menemui titik terangnya. Jadi dia membuka konsultasi gitu untuk orang yang intinya bisa diberi nasihat atau solusi yang baik agar tidak menemui jalan untuk bunuh diri gitu. Jadi akhirnya dia mempromosikan
tentang komunitasnya tersebut ke mall. Nah, di mall itu Rebecca ketemu sama si Salma dan temennya. Akhirnya Salma itu mengikuti komunitas yang dibuat Rebecca itu. Akhirnya disitulah tempat mencari solusinya, tempat mencari solusinya untuk si Salma itu ya di Rebecca. Jadi sama kalau ada masalah apa-apa ceritanya ke Rebecca gitu. Terus sedangkan Salma dia terpaksa menjalankan hubungan dengan Rido, yang cowok yang gak disukai sama Salma. Rido itu orangnya cukup keras, dia juga kayak sombong, sampai di suatu ketika si Rido berantem dengan Nathan, dan Nathan pun harus gimana caranya Nathan harus memisahkan Rido dengan Salma. Jadi sampai dia berantem, akhirnya dia disuruh pergi sama ayahnya. Jadi Salma dan Nathan itu hanya dan orang tuanya Salma pun juga kayak gak setuju kalau misalnya Nathan deket-deket sama Salma, karena tahu sifat Nathan suka berantem gitu. Jadi ayahnya kayak untuk menghindari, dan ayahnya lebih memilih Rido, teman SMP-nya si Salma, yang Salma gak suka sama sifatnya Rido. Jadi kayak gitu sinopsis dari film Dear Nathan Hello Salma 2 gitu. Di sini saya ingin membandingkan film Dear Nathan dan Dear Nathan 2 Hello Salma. Jadi menurut saya Dear Nathan yang pertama itu dia lebih sifat anak sekolah itu dapet banget gitu, sifat anak remajanya. Terus lebih ya terlihat lah ya dari sifat si Nathannya tuh masih bandel, terus kenal sama Salma tuh berubah gitu kan. Terus ya cerita SMA aja sih kalau yang di Dear Nathan 1 itu. Nah, kalau yang di Dear Nathan 2 Hello Salma itu dia tuh udah dapet nih chemistry yang natural, karena dia kan udah lulus sekolah gitu. Terus dia juga terus ada juga nih sifat Nathan berubah juga. Nathan tuh lebih mandiri gitu kan, lebih lebih baik, lebih penolong gitu anaknya sekarang. Terus lebih dalam lagi gitu loh ceritanya, lebih kenapa si Nathan nggak boleh deket-deket sama Salma karena ini. Terus ada alur ceritanya tuh lebih lebih dalam lagi. Terus waktunya kan juga lebih panjang yang Dear Nathan 2 Hello Salma. Terus dia juga saya juga saya mau menyampaikan amanat dari kedua film Dear Nathan 1 dan Dear Nathan 2 Hello Salma. Jadi kita tuh amanatnya ya harus saling menghargai kedua orang tua kita, terus sama guru juga. Terus kita harus lebih disiplin, terus tidak boleh nakal gitu loh, tidak boleh keliaran.
Sekian dari saya, mohon maaf banget apabila ada kekurangan atau saya ngomongnya kebelit-belit atau typo terus pas ngomong. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kalian bisa menerima video ini dengan hal yang positif. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum, nama saya Fenalia Rani Dewi, absen 35 dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya ingin meresensi sebuah film yang berjudul Dear Nathan dan Dear Nathan 2 Hello Salma. Nah, produser dari film Dear Nathan 2 dan Dear Nathan ini oleh Indra Gunawan dan sutradara kebalik guys.